bersiap untuk apabila risiko tersebut tidak terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Amri dengan NIM 1905 10138. Di sini ingin menjelaskan tentang ujian tengah semester matkul hukum asuransi. Check this out. Oke, baiklah. Kita langsung saja masuk ke 6 soal yang dipertanyakan. Soal yang pertama. Jadi di sini saya akan jelaskan perbedaan pengaturan asuransi di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 disertai dengan contoh. Jawabannya adalah peserta adalah pihak yang menghadapi resiko bagaimana diatur dalam perjanjian asuransi syariah atau perjanjian reasuransi syariah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Asuransi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tetanggung dengan menerima premi asuransi. Jadi contoh di sini tersebut, misal Anda menanam asuransi terhadap satu perusahaan yaitu Jasa Harja. Kalian akan membayar premi terhadap perusahaan tersebut, dan apabila terjadi suatu kecelakaan lalu lintas, Anda bisa menggunakan uang mengambil dari asuransi yang Anda tanam di perusahaan asuransi tersebut untuk biaya pengobatan diri Anda selama berobat di rumah sakit hingga Anda sembuh. Oke, nomor 1 telah saya jawab. Sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Berikut adalah pertanyaan dan jawaban untuk nomor 2. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, di mana soal tersebut adalah jelaskan kedudukan para pihak di dalam asuransi. Jawaban untuk soal tersebut adalah kedudukan hukum dari pemegang polis ialah sebagai kreditur preferen karena pihak polis adalah pihak yang berpiutang serta sifat dari piutangnya diistimewakan oleh undang-undang perasuransian sehingga tingkatannya lebih tinggi daripada kreditur lainnya. Berikut adalah jawaban untuk soal nomor 2. Oke, baiklah. Berikut adalah jawaban nomor 2. Sekarang kita masuk ke nomor 3. Baiklah, ini untuk jawaban soal nomor 3, yang dimana yang dipertanyakan soal tersebut adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan resiko dan bagaimana perubahan resiko itu menjadi event di dalam sistem asuransi. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan soal nomor 3 ini. Resiko asuransi adalah keadaan yang tidak pasti ketika suatu hal yang tidak diinginkan terjadi dan bisa menimbulkan suatu kerugian. Untuk pengendalian resikonya tersendiri yaitu ada 2. Yang pertama adalah memindahkan harta atau kegiatan yang bersangkutan kepada pihak yang lain. Dan yang nomor 2 adalah memindahkan tanggung jawab kepada transfer dengan maksud menghilangkan atau mengurangi tanggung jawab transferor terhadap kerugian yang bersangkutan. Mungkin untuk jawaban nomor 3, saya jawab dengan begitu. Oke, baiklah. Sekian untuk jawaban nomor 3. Sekarang kita masuk ke nomor 4. Baiklah, saya akan lanjut ke nomor 4. Soalnya adalah jelaskan sejarah perkembangan hukum asuransi dunia dan di Indonesia. Jawabannya adalah saya akan membahas dari sejarah asuransi dunia. Yang pertama, dalam rangka memperingati asuransi yang jatuh pada tanggal 18 Oktober 1750 sebelum Masehi, ditemukan hukum kode Hammurabi yang diciptakan oleh Raja Hammurabi dari Babilonia, sekarang disebut Irak.
600 sebelum Masehi, orang Yunani dan Romawi membuat asuransi jiwa dan kesehatan pertama. 1200, abad ke-12, sejenis asuransi negara diperkenalkan. 1347, abad ke-14, polis asuransi muncul. 1666, di abad ke-17, kebakaran terjadi di Inggris, lalu muncul asuransi kebakaran. Di tahun 1732 didirikan perusahaan asuransi didirikan di Amerika Serikat. Sekian untuk pengertian sejarah asuransi di dunia. Sekarang kita masuk ke sejarah asuransi di Indonesia. 1843, perusahaan pertama asuransi di Indonesia didirikan oleh warga Belanda yang didirikan pada 18 Januari 1843 di Kali Besar, Jakarta Timur. 1945, di tahun ini beberapa perusahaan asuransi milik Belanda dinasionalisasikan. 1900-an, lahirnya perusahaan modern di Indonesia seperti Allianz. Untuk pengertian sejarah asuransi di dunia dan Indonesia, mungkin hanya sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Nomor 4 telah selesai untuk dijawab. Sekarang kita masuk ke jawaban nomor 5. Apakah asuransi sama dengan seperti perjudian? Memang banyak orang beranggapan bahwa asuransi itu sama dengan perjudian. Pendapat ini adalah keliru. Karena perjanjian pertanggungan adalah bagian dari perjanjian untung-untungan, di mana apabila risiko tersebut tidak terjadi, maka perusahaan asuransi akan mendapatkan keuntungan atau profit. Tetapi apabila risiko terjadi, maka akan menderita kerugian. Perbedaan antara asuransi dan perjudian dilihat pada pasal 1774 KUH Perdata yang berbunyi, suatu persetujuan untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak, bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu. Demikian adalah persetujuan pertanggungan, bunga cagak hidup, dan perjudian dan pertaruhan. Perihal persetujuan pertanggungan atau disebut asuransi telah diatur terpisah dalam KUH Dagang, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Sedangkan persetujuan bunga, agak hidup, dan perjudian atau pertaruhan diatur dalam KUH Perdata. Berikut adalah antara asuransi dan perjudian. Asuransi tidak adanya untung rugi. Misal, kalian membayar premi yang biasanya dipinta atau sebulan sekali. Misal ada suatu kejadian mencelakakan diri kalian, maka kalian bisa mendapat bantuan dari premi yang kalian bayarkan terhadap suatu perusahaan asuransi tersebut. Begitu. Jadi tidak ada untung dan rugi bagi pihak asuransi. Jika yang kalian butuhkan lebih banyak daripada yang telah kalian bayarkan untuk premi, maka pihak asuransi akan mendapat kerugian, tetapi dapat tertutupi jika nanti kalian membayar premi selanjutnya lagi. Sedangkan perjudian ada untung dan rugi. Misal ada pertandingan bola, kalian menganggap itu menang, tetapi kalah, maka kalian dapat mendapat kerugian dan yang menang mendapat kemenangan. Begitu untuk penjelasan contoh antara asuransi dan perjudian. Terima kasih. Sekarang kita masuk ke jawaban soal yang ke nomor 6. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan soal yang terakhir, yang dimana soalnya tersebut jelaskan ajas-ajas yang dianut dalam asuransi. Baik, ajas-ajasnya banyak. Salah satunya yang pertama adalah insurable interest, kepentingan untuk diasuransikan, yaitu seseorang yang mengasurasikan harus mempunyai kepentingan atas harta benda yang dapat diasuransikan. Yang kedua, utmost good faith, iktikat baik, suatu tindakan untuk mengungkapkan secara akurat dan lengkap semua fakta-fakta material mengenai sesuatu yang akan diasuransikan, baik diminta maupun tidak. Yang ketiga, proximate causa proximal, suatu penyebab utama aktif dan efisien yang menimbulkan suatu kerugian dalam sebuah rangkaian kejadian.
Yang keempat, indemnity atau ganti rugi. Suatu mekanisme yang mengharuskan penanggung menyediakan kompensasi finansial atau ganti rugi dalam upaya menempatkan tertanggung dalam posisi keuangan yang ia miliki sesaat sebelum terjadinya kerugian. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 252, 253 dan dipertegas dalam pasal 278. Yang kelima, subrogation atau pengalihan hak atau perwalian, yaitu pengalihan hak dari tertanggung kepada penanggung jika si penanggung telah membayar ganti rugi terhadap si tertanggung. Yang terakhir, yang keenam, contribution atau kontribusi, yaitu bila pihak tertanggung mengasuransikan suatu objek ke beberapa perusahaan asuransi, maka akan ada apa yang dinamakan kontribusi dalam pemberian proteksi dan masing-masing perusahaan tersebut. Berikut 6 contoh ajas-ajas yang dianut dalam hukum asuransi. Sekian, terima kasih. Sekian hasil ujian tengah semester yang sudah saya jelaskan dari video awal hingga menit terakhir. Terima kasih, semoga dapat dimengerti. Dan terima kasih untuk Bapak Ari Rahman. Ini tugas saya, Khairul Amri. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.